So we're actually going to have our photo shoots today for like a post probably. So it'll be very exciting. Jadi kita kumpul dulu di bawah buat foto rame-rame gitu. Dan setelahnya kita bakal pergi makan siang. Tapi hari ini tuh hujan deras banget. Untuk makan siangnya kita ada makan di kafetaria. Menunya itu ada tonkatsu. Nah setelah selesai makan siang kita langsung aja head to the MRT station. Karena kita bakal mulai jalan-jalan. Jadi hari ini rencananya itu kita kepengen pergi ke Gangnam. Di perjalanan kita udah ngelewatin jembatan di atas sungai gitu dan menurut aku tuh cantik banget pemandangannya. Nah hari ini kita rencana kepengen ke Gangnam dan ke beberapa tempat lainnya karena kepengen ngeliat si Starfield Library itu. Pertama-tama our first stop is going to be the COEX Mall. Jadi dari sini kita jalan kaki aja, nggak terlalu jauh juga. Dan setelahnya kita langsung cari aja the Starfield Library itself. Sebelum ke library-nya, kita udah sempat muter-muter dan lihat beberapa toko. Di sini aku ada memutuskan untuk masuk ke Daiso. The thing I like a lot about Korea adalah mereka tuh punya banyak banget toko stationery. Misalnya kayak Daiso ini, dia tuh jual banyak banget stationery dengan harga yang super murah, yaitu cuma 1000 won aja, alias kayak sekitar 12.000 rupiah. Dan untuk produknya sendiri atau kualitasnya menurut aku tuh udah bagus banget gitu loh. Tapi di Daiso kali ini aku nggak beli stationery sama sekali, melainkan aku kepengen cobain ice cream mereka. Dan di sini aku ada beli es krim yang rasa yogurt. Menurut aku es krim rasa yogurt ini tuh enak banget. Kayak dia tuh nggak terlalu manis, nggak terlalu asam juga. The flavor is just right. After that we head on to the Starfield Library, tapi di sini tuh lumayan rame. Padahal kemarin kita pergi pas lagi hari biasa. Tapi ternyata emang banyak banget turis-turis dan surprisingly banyak juga orang yang datang ke sini to actually read the books atau untuk actually kerja. Jujur aku bingung sih gimana caranya mereka bisa fokus karena library-nya tuh beneran seberisik itu. We didn't really spend a lot of time di Starfield Library-nya sendiri karena emang gak terlalu ada hal untuk dilakuin gitu kan. But after that we decided to stroll around the COEX Mall. Dan pertama aku ada masuk ke Kakao Friends Store. Aku tuh suka banget ngeliatin toko kayak Kakao Friends ataupun Line Friends. Karena menurut aku produk-produk mereka tuh semuanya cakep-cakep banget. Tapi sayangnya seringkali harga mereka tuh lumayan mahal. Jadi emang kalau buat jalan-jalan itu enak untuk dilihat, tapi tidak untuk dibeli, untuk ngeliatin aja barang-barangnya. Karena seperti yang kalian lihat di sini, mereka punya karakter tuh lucu-lucu banget kan, dan jenis barangnya pun macam-macam. Ada mulai dari boneka, ada pouch, bahkan ada stationery kayak pensil atau ballpoint. Selain itu mereka juga ada jualin kayak Lego atau mainan-mainan gitu loh. Pas lagi lihat ballpointnya, ada salah satu karakter yang aku tuh suka banget. Menurut aku dia kelihatan cakep gitu. Tapi ujung-ujungnya aku nggak beli karena udah punya banyak ballpoint. So I think like it's such a waste of money. Setelahnya kita masuk lagi ke toko lainnya. Kali ini kita masuk ke Crocs. Di sini tuh Crocs ada banyak banget gitu kan pilihannya. Dan selain itu harganya tuh sebenarnya jauh lebih murah daripada di Indonesia. Tapi entah kenapa aku tuh merasa kalau sepatu Crocs nggak terlalu cocok kalau dipakai sama aku. So I didn't buy anything either. Moving on to the next store, ini ada Skin Band. Dia itu jual berbagai macam aksesoris HP, mulai dari casing, pop socket, dan lain sebagainya. Tapi emang dari awal aku udah rencana nggak mau beli apapun di toko ini, so aku cuma lihat-lihat dan keliling-keliling aja. Di COEX Mall ini kita sebenarnya spend quite a lot of time sih, karena kita mulai datang tuh dari siang dan kita tuh baru keluar pas malam. Karena emang di dalam mall ini tuh ada banyak banget toko gitu kan, dan banyak banget juga toko yang unyu-unyu kayak gini. Salah satu toko yang aku kemarin suka banget adalah Jelly Crew. Jadi dia di dalam satu toko itu ada berbagai macam produk dari ilustrator yang beda-beda. Tapi karena mereka ini bikinan ilustrator, otomatis untuk harganya itu akan sedikit lebih mahal dibandingkan kalau kalian beli di Artbox ataupun Daiso
Daiso yang emang lebih ke mass produce gitu. Tapi bisa kalian lihat di sini barang-barangnya tuh cakep-cakep banget kan? Dan karena ada berbagai macam ilustrator, jadi otomatis style gambarnya tuh beda-beda. Menurut aku pastinya kalian bisa nemuin barang yang kalian suka atau barang yang sesuai sama selera kalian di dalam toko ini. Aku bahkan spend kayak probably more than 30 minutes di dalam tokonya, walaupun tokonya tuh kecil banget. Karena emang banyak banget aja gitu loh yang bisa dilihat, dan mereka juga ada offers beberapa diskon. Di sini ujung-ujungnya aku ada beli sedikit barang, tapi nggak terlalu banyak-banyak banget kok. Jujur buat kalian yang suka banget stationery kayak aku tuh cukup yakin kalau misalkan datang ke Korea, itu pasti benar-benar akan super menguras dompet. Karena for me, it was also very hard untuk resist the urge to buy every single thing. Jujur harganya tuh nggak murah-murah banget sih, kayak justru malah lumayan mahal. Tapi kayak gambarnya tuh bagus-bagus dan menurut aku kualitasnya pun oke banget. Jadi setiap kali lewat ke Daiso atau ke toko stationery tuh rasanya kepengen beli aja. Tapi harus selalu ingat bahwa aku tuh punya banyak banget barang udah di rumah dan lumayan banyak barang juga di Korea ini sendiri. So I decided not to buy anything anymore, but we'll see. Karena kayaknya tuh sebenarnya sangat susah ya untuk resist nggak beli apapun. Kemarin tuh sempat ada yang komen kepengen aku bawa ke stationery store gitu, alias bikin salah satu video yang dedicated untuk stationery aja. So I think like today's video is kind of dedicated to that. So this video is for you. Semoga kalian suka untuk nontonnya ya. And from this shop, akhirnya aku beli 2 jenis barang, yaitu ada stiker dan juga memo pad. Moving on ke toko terakhir yang bakal aku kunjungin di Coex Mall hari ini, yaitu ke Artbox. Dan begitu masuk, aku pun langsung lihat, oh my god, ada banyak banget barang dan semuanya tuh kayak so aesthetic looking gitu loh. Mereka juga jual ada banyak banget botol minum dan non-stationery items pun ada, kayak mainan ataupun kayak tas, boneka dan hal-hal seperti itu. Tapi di sini I'm going to take my time dan juga akan stroll around aja. Kalau seandainya ada barang yang aku suka, I might buy it. Tapi seingat aku ujung-ujungnya tuh aku nggak beli apapun. As you can see here, ada banyak banget barang-barang yang menurut aku tuh cakep-cakep banget. Dan I'm pretty sure kalau misalnya aku nggak ada di Korea selama 4 bulan, aku tuh pasti kemarin bakal kalah banget. Tapi untungnya setiap kali kayak kepengen beli barang dan aku merasa itu nggak yang terlalu penting-penting banget, aku tuh bakal always keep on reminding myself kayak, you still have a lot of time left in Korea. Jadi kayak take your time, kayak beli when you actually really want it or something. Jangan kayak begitu lihat suka tuh langsung beli. But I feel like if I go to Korea just for a holiday, oh my god, my wallet will be crying right now. But anyway, here are like the stuff. Aku cukup yakin kalian suka stationery, lihat ini juga pasti kepengen teriak gitu kan. Karena emang kayak for me yang lihat dia secara live, semuanya tuh udah sempet aku pegang dan aku lihat satu persatu untuk make sure apakah ada barang yang bener-bener aku pengen atau enggak. Bahkan on the pants section aja, kalian bisa lihat nih macem-macem banget, warnanya pun cantik-cantik gitu. Dan bahkan di dalam art box mereka juga ada jual K-pop albums. Dan setelah selesai lihat Artbox, which probably took me around like 45 minutes or something, but most definitely to be a long time, kita akhirnya memutuskan untuk pergi to the next destination, yaitu ke Goto Mall. Goto Mall ini tuh salah satu underground shopping center yang menurut aku tuh kayaknya paling terkenal, karena kalau lihat di TikTok pun dia banyak banget. Dan emang harga-harga barang di Goto Mall ini menurut aku tuh jauh lebih murah dibandingkan di toko lain. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget ya, tapi emang termasuknya lebih murah, terutama kalau dibandingin sama tempat kayak Hongdae dan lain sebagainya. Nah di sini banyak banget juga baju-baju yang dijual seharga 10.000 won. Sebenarnya kalau dirupiahin itu nggak semurah itu karena dia 120 ribuan gitu kan. Tapi tadi kita udah sempet lihat lumayan lama dan I got some clothes. Setelah selesai lihat, ini kayaknya mungkin sekitar jam 9-an, akhirnya kita memutuskan untuk pergi makan malam. Untuk makan malamnya sendiri, kita itu juga nemuin dari TikTok, dan kali ini kita kepengen cobain cimdak. Untuk cimdaknya sendiri namanya adalah premium cimdak, dia ada di lantai 2 gitu. Dan untuk menu yang kita pesan itu adalah yang rose pasta cimdak. Menurut aku rasanya tuh oke banget, kayak we share it for 4 people. Kalau nggak salah ini tuh sebenarnya porsi untuk 2 atau 3 orangan gitu deh. Tapi kalau di Korea porsi makannya tuh menurut aku super besar. Jadi emang jarang banget aku bisa abisin kalau misalnya pesan satu porsi untuk 1 orang. But this was good.
Di sini kita makan sambil ngobrol-ngobrol yang I feel like it's so much fun. Dan jujur enaknya di Korea menurut aku dia tuh jarang banget ada makanan yang gak enak gitu loh. Mungkin karena selera aku juga lumayan masuk gitu kan sama masakan Korea. Jadi bahkan selama 1 bulan lebih di sini, palingan yang fail tuh baru kayak 2 atau 3 makanan doang. Sisanya itu so good. Dan setelahnya kita makan terus bener-bener sampai tokonya tutup, yaitu di jam 10. Dan baru deh kita jalan pulang dan di sini kita naik bus. And that's another day in my life. Semoga kalian suka vlognya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!